Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Huda Giraldi Sinaga. Saya kali ini akan membahas tentang utang negara dan juga pembangunan infrastruktur dari segi risiko dan peluang. Yang pertama kita akan membahas ini karena topik ini sangat relevan dengan kondisi keuangan fiskal kita, di mana pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur sebagai motor pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain kita harus mengelola beban hutang yang terus meningkat. Seluruh data yang kita bahas itu bersumber dari lembaga resmi seperti BPS, Kementerian Keuangan, dan juga Dirjen Pembiayaan Pengelolaan Risiko, Bank Indonesia, dan juga OJK. Oke, kita akan mulai dari slide kedua, yaitu dari data resmi Dirjen Pembiayaan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, posisi utang kita yaitu berada di 9.900 kurang lebih triliun. Angka ini setara dengan 40,75% dari total PDB kita, yang itu meningkat dari tahun lalu sebesar 40,46% tahun lalu, dan mayoritas itu terdiri dari 87% berasal dari instrumen surat berharga negara, sementara sisanya itu dari berupa pinjaman. Yang perlu digarisbawahi, meskipun rasio utang ini tetap meningkat, posisinya masih jauh dari ambang batas berdasarkan amanat undang-undang, yaitu 60%. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan juga terukur untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Namun, angka aman secara hukum bukan berarti itu aman dari resiko. Dan ini kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Pada slide berikutnya kita akan membahas trennya sejak 2021 bahwa rasio utang terhadap PDB kita memang sempat di 40,73%. Hal ini akibat program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, kemudian menurun bertahap ke 39,21% pada 2023 seiring membaiknya juga penerimaan negara. Lalu tahun 2024 juga tren ini kembali naik di 39,81% di 2024. Salah satu penyebabnya yaitu strategi front loading pada tahun 2026 dan juga percepatan belanja di awal tahun. Hal ini membuat defisit APBN kita di kuartal pertama 2026 itu mencapai 240 triliun atau senilai 0,93% dari PDB. Hal ini merupakan membuat defisit kuartal pertama pada tahun 2026 itu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pencatatan APBN kita. Tentunya pertumbuhan belanja negara sebesar 31% ini jauh melampaui pertumbuhan dari pendapatan kita, yaitu sebesar 10,5%, sehingga kesenjangan ini perlu dipantau terus untuk kedepannya. Selanjutnya kita fokus ke belanja dan juga prioritas utama belanja kita di tahun 2026. Beralih dari sisi belanja, kita juga infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Kementerian PU yaitu mendapatkan pagu anggaran hampir 120 triliun untuk tahun anggaran 2026. Hal ini naik signifikan sebesar 47,64 triliun dari pagu indikatif awalnya yang sebesar 70,86 triliun. Alokasi terbesar juga diberikan kepada Dirjen Bina Marga untuk jalan, jembatan sebesar 45 triliun, disusul oleh Dirjen Sumber Daya Air untuk sumber daya air sebesar 34,73 triliun untuk mendukung irigasi dan juga pengendalian banjir. Kemudian prasarana strategis sebesar 24,1 triliun dan juga cipta karya 12,03 triliun. Sebagai catatan realisasi, serapan anggaran Kementerian PU pada tahun lalu itu sebesar 95,23%. Hal ini menunjukkan konsistensi dan pelaksanaan program di lapangan. Target fisik tahun ini memang cukup ambisius, yaitu pembangunan di 158 km jalan baru dan juga 35,7 jalan tol, dan juga 105 unit jembatan gantung, 15.900 jaringan irigasi baru, 97.430 hektar untuk rehabilitasi irigasi dan juga 100 unit sekolah rakyat.
Hal ini juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional kita. Lalu kita berlanjut ke infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi. Inilah dari sisi peluang yang perlu kita apresiasi. BPS sendiri mencatat bahwa perekonomian Indonesia itu tumbuh 5,61% di tahun 2026, tepatnya di kuartal pertama. Hal ini membuat capaian kuartal pertama kita yaitu merupakan capaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir, bahkan melampaui Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Investasi yang terhitung dalam perhitungan PDB disebut pembentukan modal tetap bruto atau PMTB menyumbang 28,29% terhadap PDB dan tumbuh sekitar hampir 6%, menjadi salah satu komponen penopang pertumbuhan bersama konsumsi rumah tangga. Sektor konstruksi juga khusus menyumbang 0,53 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mencerminkan multiplier effect dari program-program infrastruktur yang sedang berjalan. Realisasi investasi pada kuartal pertama tahun ini juga mencapai 500 triliun, tumbuh 7% secara tahunan. Ini menunjukkan bahwa belanja infrastruktur meskipun dibiayai dari sebagian dari utang, memberikan daya ungkit yang nyata bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Di sisi lain kita bahas, tadi kan sudah kita bahas peluang, sekali ini kita akan membahas risikonya akibat dari beban bunga utang kita yang menekan ruang fiskal kita. Ada risiko yang tidak bisa diabaikan. Pada tahun 2025 sendiri pemerintah mengalokasikan sebesar 550 triliun dari APBN hanya untuk membayar bunga utang. Hal ini setara dengan 1/4 dari total penerimaan pendapatan pajak yang kita proyeksikan. Bila dibandingkan dengan pos belanja lain, beban bunga utang ini mencapai 250% dari anggaran kesehatan dan juga 76% dari anggaran pendidikan pada tahun 2025. Artinya uang yang dibayarkan untuk utang jauh terlampau besar dari yang dialokasikan untuk kesehatan masyarakat. Lembaga pemeringkatan internasional sendiri seperti S&P Global juga turut memberikan sinyal perhatian. Rasio bunga utang terhadap penerimaan negara menjadi salah satu indikator yang penting dalam penentuan peringkat kredit Indonesia di mata global. Dengan ambang batas yang ideal yaitu 15-20%. Menteri Keuangan sendiri mengakui bahwa posisi Indonesia ini sedikit berada di atas ambang batas tersebut dan pemerintah memang tengah berupaya menurunkan melalui penguatan penerimaan negara. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, Indonesia masih tergolong baik karena kita memiliki rasio utang sebesar 40,75% terhadap PDB. Dibandingkan dengan di Thailand itu 63,5%, Malaysia 64%, bahkan di Singapura hampir 165-170%. Menteri Keuangan sendiri menegaskan bahwa dengan standar regional ini, Indonesia masih relatif aman dan jauh dari kategori negara-negara yang berisiko tinggi. Meski demikian, perbandingan regional yang baik ini tidak boleh membuat kita lengah dan jumawa. Tren rasio utang ini yang memang terus menaik dari 2023 memang harus sudah diwaspadai dan juga terutama karena percepatan kenaikan dan juga tekanan pada beban bunga yang telah kita bahas sebelumnya. Menghadapi resiko tersebut, saya rasa pemerintah sudah menyiapkan sejumlah strategi. Yang pertama yaitu mulai dari diversifikasi sumber pembiayaan, yaitu bisa melalui penerbitan panda bond, surat utang valuta asing dengan berdenominasi yuan yang akan diterbitkan di pasar Tiongkok pada semester kedua tahun 2026, yaitu untuk memperluas basis investor kita di luar Amerika Serikat. Yang kedua ada penguatan penerimaan negara yang menjadi kunci utama dengan menargetkan rasio pajak naik ke 10,5% yang sebelumnya hanya 9,31% di tahun 2025. Didorong dengan implementasi sistem Cortex yang telah membuahkan hasil dengan pertumbuhan penerimaan pajak neto yang telah tumbuh 20,7% di kuartal pertama 2026. Yang ketiga, optimalisasi sinergi antar lembaga pembiayaan seperti antara BLU, Special Mission Vehicle, Indonesia Investment Authority, dan juga BPI dan Antara. Dilengkapi perluasan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU
untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN murni dalam pembiayaan infrastruktur. Dan yang terakhir ada pemanfaatan sisa anggaran lebih sebagai bantalan fiskal untuk menjaga stabilitas pembiayaan saat terjadi volatilitas pasar keuangan global. Sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan utang sendiri untuk membangun pembangunan infrastruktur Indonesia berada di titik keseimbangan yang perlu terus dijaga. Rasio utang 40,75% dari PDB memang masih jauh di bawah ambang batas amanat undang-undang, namun trennya terus meningkat sejak 2023 dan telah melampaui target awal di APBN 2026. Ya. Hal ini menjadi patut perhatian untuk kita bersama. Di sisi lain, belanja infrastruktur terbukti memang memberikan hasil yang nyata. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 juga mencapai capaian tertinggi dalam 13 tahun dengan investasi dan sektor konstruksi yang menjadi pendorong utamanya. Tantangan ke depan memang harus memastikan bahwa beban bunga ini tidak terus menggerus ruang fiskal kita untuk sektor-sektor esensial seperti kesehatan dan pendidikan. Melalui penguatan penerimaan negara, diversifikasi pembiayaan, dan juga disiplin fiskal, dan juga untuk disiplin fiskal jangka menengah. Demikian pemaparan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.